Oke, pemirsa, kita balik lagi dan kali ini kita juga di sesi yang terakhir di bincang-bincang kita di UB Talk Show. Nah, ini juga semakin seru ya karena juga banyak pengetahuan-pengetahuan baru, apalagi juga buat kita yang mungkin ya hanya sekilas gitu ya mengenal profesi bidan itu seperti apa, dan tentunya juga tentang khususnya perlombaan-perlombaan dan juga prestasi-prestasi dari mereka yang tentunya juga diwakilkan oleh Eva gitu yang berprestasi dalam lomba lolos pendanaan untuk P2MW 2024 lalu ya Eva ya. Oke, nah terus sekarang kita mungkin lebih masuk secara general juga ya, nah, karena juga di sesi terakhir. Nah, jadi menurut Eva sekarang ya, ini kalau tantangan menjadi mahasiswa di era digitalisasi sekarang ya, yang penuh dengan teknologi, informasi full, terus juga banyak plus minusnya, AI, terus juga robotik gitu ya, yang mungkin itu juga sangat dikhawatirkan bisa menggantikan manusia juga gitu. Nah, jadi kalau menurut dari point of view atau juga POV pribadi dari Eva sendiri, apa sih tantangan kalian sekarang gitu sebagai mahasiswa? AI itu untuk mahasiswa sebenarnya bisa jadi pro and kontra. Jadi bisa jadi untuk wadah kita untuk menggunakan AI itu di kesehatan juga. Jadi bagaimana pribadi kita menggunakan digitalisasi itu tergantung sama kita sendiri. Oke, nah jadi pastinya juga bagaimana kita memanfaatkannya kan untuk hal yang positif kah atau juga mungkin sebaliknya gitu. Nah terus kalau misalnya untuk bisa tetap berprestasi, nah mungkin dari pengalaman dari Eva sendiri, kalian kan juga dengan kuliah yang banyak gitu ya, terus juga yang mungkin menyita waktu juga, terus juga kapan untuk hangoutnya gitu. Nah terus juga harus berprestasi juga. Nah itu kesulitan nggak sih kalau untuk anak-anak sekarang itu, mahasiswa-mahasiswa sekarang itu untuk di tengah perkuliahan yang padat, terus juga harus ada me time-nya, terus juga dituntut juga untuk, bukan dituntut sih, emang keharusan ya, kita harus berprestasi juga gitu. Gimana nih? Kalau Eva sendiri kebiasaan sehari-harinya itu diurutin gitu, dibuat atau tulis apa yang kita lakuin hari ini, apa yang kita iniin. Jadi kalau ada waktu luang ya kita cari-cari bagaimana program-program yang terbuka sekarang. Jadi kita itu sebagai mahasiswa harus lebih aktif ikutin semua program yang ada yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan juga kita aktif di segala bidang, kita harus cari tahu semua yang ada di bagian keahlian kita juga. Oke, nah jadi kalau misalnya sekarang mungkin di era sekarang ini kolaborasi dengan dengan mungkin dosen, dengan dengan dosen lah, itu seperti apa sih sekarang? Asik-asik aja atau seberapa penting sih gitu yang seharusnya itu? Nah mungkin ini mungkin menjadi masukan juga ya buat teman-teman dosen juga, buat para bapak ibu gitu ya, mestinya juga wah ini dari ya POV mahasiswanya, ya, mereka juga pengennya seperti apa sih kalau misalnya untuk dosen-dosen sekarang gitu? Dosen-dosen Ubudia ini keren-keren banget dan juga selalu update program, info-info program juga diberikan ke mahasiswa. Bagaimana jadi kita tuh dikasih wadah untuk ikut terjun ke situ. Sebenarnya Eva juga kemarin baru keluar nih dari zona nyaman. Akhirnya ada dari Ibu Sahbayun Rezeki yang bantu juga membimbing selama buat proposal P2MW juga. Ibu Raudatun Nuzul. Iya, berarti benar-benar sekarang itu emang eranya kolaborasi ya, nggak hanya dengan sesama kita, tapi juga dengan para dosen juga gitu ya. Karena juga pastinya juga sekarang kan apapun program-programnya, kalau mahasiswa itu membutuhkan dosen, begitu juga dengan dosen ya, pasti juga mengajak mahasiswanya gitu ya. Nah terus juga apa nih pengalaman yang berharga mungkin yang mungkin tadi juga dijelaskan sedikit gitu, jadi bisa merubah old habit ya, keluar dari zona nyaman ya untuk ini dari awal progres. Selain itu gitu, apa yang mungkin Eva rasakan gitu ya. Nah apalagi juga ini pencapaian yang pastinya juga it's huge ya, karena juga ini dari tingkat nasional gitu ya. Nah dan tentunya juga apa sih pengalaman yang mungkin yang merubah sedikit pandangan Eva, atau juga mungkin pengalaman yang wah ini bagus sekali gitu melalui perjalanan lomba ini gitu, mungkin bisa di-share.
selama mengikuti program ini dan ternyata lulus pendanaan ini, jadi saya lebih aktif untuk mengembangkan usaha. Terus ini juga program magang berdampak, itu juga saya ikutin agar saya juga keluar dari zona nyaman saya, karena ini sangat positif untuk diri kita ke depannya, karena dunia kerja itu ternyata harus banyak pengalaman yang kita dapat selama kita menjadi mahasiswa. Nah, itu untuk program magang berdampak ini lagi proses ya, nggak salah ya, lagi juga untuk ini ya. Jadi banyak sekali ini pastinya juga program-program yang tentunya juga dari dulu sih, dari mungkin beberapa tahun terakhir, apalagi juga ada program dimulai dengan Kampus Merdeka gitu ya. Nah, terus juga banyak program-program seperti ya program magang berdampak, terus juga ada ya P2MW, terus juga PKM-PKM lainnya juga ya. Nah, tentunya juga ini sangat bagus sekali, dan tentunya juga sehingga mahasiswa-mahasiswa sekarang itu juga, wah ini kualitasnya memang luar biasa ya, karena juga dukungan dari pemerintah juga, dari kampus, dari prodi ya, dan juga dari sesama mereka, dan of course dari mereka sendiri. Oke, yang terakhir nih Pak, mungkin pesan-pesan buat teman-teman di rumah apa aja sih gitu, yang tentunya juga mungkin bisa berprestasi juga gitu ya, atau juga mau kasih tip-tip sukses juga kalau ini mahasiswa sekarang itu it should be like this gitu, seharusnya seperti ini gitu sekarang. Nah, jadi supaya juga bisa berprestasi juga, nggak yang setidaknya juga bisa mengikuti jejak Eva lah ya. Ya, jadi mungkin yang paling kecil kita bisa keluar dari zona nyaman atau kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin dulunya kurang, aduh nanti aja deh atau apa gitu. Nah, kalau sekarang mungkin lebih cari informasi, ikut ini gitu, lebih aktif. Apa nih tips suksesnya, dan juga sekaligus pesan-pesan buat teman-teman semuanya. Tentu kita sebenarnya sebagai mahasiswa itu harus aktif di semua bidang. Terus kalau Eva sendiri itu aktif lah cari-cari program-program yang ada. Kalau kita nggak bisa, jadi intinya ambil resikonya atau kamu akan di situ aja. Oke, ya saatnya juga masih muda gitu ya, masih ada kesempatan untuk kuliah. Dan tentunya juga ini saatnya juga benar-benar harus mengambil semua peluang belajar yang baik, yang benar gitu ya. Nah, karena kan kalau kita melihat lagi, wah jadi saya yang cerita nih, mungkin apa yang terakhir. Karena juga banyak yang orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita yang juga mampu mengecap pendidikan ya. Nah, itu juga yang paling penting, karena juga ini tanggung jawab buat kita sendiri, terutama buat orang tua ya, buat kita, dan juga ya kita juga benar-benar harus memanfaatkannya dengan baik. Oke, akhir kata kita juga sampai di penghujung gelaran untuk talkshow kali ini, dan tentunya bersama saya Armin Nasri dan Eva Nadila. Oke, insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.